Ya, selamat pagi anak-anak Madia yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, kita jumpa lagi lewat ibadah pada pagi hari ini. Ibadah di hari Minggu kita kuduskan bersama, dikulkan oleh Tuhan. Kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan di pagi yang indah ini. Ya, untuk kita di Madia, saatnya kita mengarah hati pada Tuhan. Dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, ajak anak Madia bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Putranya Tunggal, dengan perantaraan Roh Kudus, akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Ya, silakan Anda duduk kembali. Kita kembali mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 19 ayat 1, 2, dan 3. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus.
dia, dalam kehidupan kita terkadang sadar atau tidak sadar kita biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang mendukakan hati Tuhan. Kita berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, termasuk semua yang telah kita lalui. Mungkin pernah kita melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan kita. Untuk itu, saat ini harus dengan hati yang tulus dan berkerendah hati, kita bersama mengaku dosa kita hadapan Tuhan melalui PKJ 43 ayat 1, 2, dan 3. Lewat kesempatan ini kita akan bersama-sama bermazmur kepada Tuhan. Untuk itu silakan anak Madia buka kitab Alkitabnya. Kita buka kitab Mazmur 120. Kita buka kitab Mazmur pasal 120. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 120 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena ini hanya acara online, kita baca bersama, tidak usah berbalasannya, kita baca bersama-sama. Nah, baik, anak-anak yang sudah dapatkan, Mazmur 121 sampai 7, kita baca bersama-sama mulai dari judul. Kita mulai 2-3. Dikejar-kejar fitnah, Mazmur Syarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku di sini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ya, baiklah nama dia, kita bersama-sama mendengarkan pembacaan hukum kasih. Untuk itu, untuk menghormati hukum kasih Tuhan ini, silakan adik Madia bangkit berdiri, kita bersama-sama mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat ke-40 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, baik anak-anak dia,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai kabar baik untuk kita semua, kita akan puja kepada Tuhan untuk persiapkan diri kita. PKJ nomor 15 ayat 1, ku siapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Nah, Bapak Ibu dan Muhammadiyah, kita akan masuk ke firman yang akan dipimpin oleh Ibu Adriana. Untuk itu kepada Ibu Adriana, disilahkan. Baik anak-anakku yang berada di rumah, silahkan anak-anak membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian 27 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan jika sudah menemukan, biarkan Alkitab itu terbuka di hadapan kalian dan kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tiada kata yang lebih indah yang bisa kami ucapkan ya Tuhan, selain ungkapan syukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Juga untuk anak-anak kami yang berada di rumah. Meskipun ibadah masih kami lakukan Tuhan secara online, tetapi kami tetap bersyukur karena masih disertai Tuhan di dalam kegiatan ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah semua itu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh kami jadikan panutan, jadikan contoh dalam hidup kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pada pagi hari ini yang akan memberitakan firman-Mu, berkatilah agar semua kata-kata ataupun kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu boleh seturut dan sekehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kejadian 27 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buluan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku." Jawabnya,
karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Kakaknya Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Amin. Anak-anak terkasih yang berada di rumah, anak-anak sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan sudah menjanjikan berkat untuk Yakub sebagai anak bungsu. Tetapi dalam pemberitaan firman Tuhan diceritakan ada ketidaksabaran yang dirasakan oleh Ribka dan Yakub untuk menunggu waktu Tuhan, menyebabkan mereka bertindak yang tidak terpuji. Hal apa itu? Yaitu dengan bantuan Ribka, ibunya, Yakub menipu Ishak bapaknya. Ia memakai pakaian yang indah, kepunyaan kakaknya, dan membalutkan kulit kambing di kedua tangannya, dan membawa makanan kesukaan ayahnya yang disiapkan oleh Ribka, ibunya. Bahkan tanpa malu dia mengatakan bahwa Tuhan Allah Ishak yang membuatnya mencapai tujuan. Ketika Ishak bertanya, mengapa begitu cepat ia kembali dari perburuan. Sungguh sangat menyedihkan karena ia berhasil meyakinkan ayahnya meskipun itu dengan cara yang tidak terpuji. Dalam kehidupan anak-anakku di rumah, di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang masih saja berada di sekitar kita, anak-anakku mengalami pembelajaran itu dari rumah, atau biasa dikatakan pembelajaran secara daring. Nah, mungkin pada saat pembelajaran itu Bapak Ibu guru memberikan tugas ataupun memberikan ulangan-ulangan. Nah, pada saat Bapak Ibu guru memberikan tugas ataupun ulangan-ulangan secara online, itu tentunya mereka tidak bisa memantau kita seperti halnya pada saat kita berada di kelas. Iya, kalau kita berada di kelas, pasti Bapak Ibu guru akan mengawasi kita kalau memberikan tugas. Tetapi dengan pembelajaran secara online yang kita alami hingga saat ini, itu yang memantau kita adalah orang tua di rumah. Yang ironisnya, yaitu ketika kita sudah tidak mau lagi mengerjakan tugas-tugas kita, sehingga orang tua yang biasanya turun tangan
apalagi pada saat kita ulangan. Terkadang ulangan-ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu kita kerjakan dengan cara yang tidak terpuji, dengan asumsi atau pemikiran kita bahwa Bapak Ibu Guru tidak ada di samping kita. Jadi bisa saja kita menyontek ataupun meminta bantuan dari Google. Nah, alhasil ketika hasil daripada ulangan itu dibagi oleh Bapak Ibu Guru ataupun pada saat kita akan menerima raport sementara ataupun raport yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru, mungkin nilainya sangat tinggi, jauh daripada ekspektasi kita. Oleh karena pembelajarannya tidak dipantau secara langsung oleh Bapak Ibu Guru. Namun jangan salah, nilainya bisa tinggi, nilainya bisa bagus, tetapi pikiran ataupun pengetahuan kita tentang pembelajaran itu belum tentu setinggi dengan nilai yang kita dapatkan, karena kita melakukannya dengan tidak terpuji. Demikian juga yang dilakukan oleh Yakub yang tidak sabar ingin memperoleh hak kesulungan dari ayahnya sehingga dia berbohong. Hal ini sangat tidak terpuji. Dan pada akhir daripada pembacaan tadi itu ditemukan adanya ketidakrukunan antara Esau dan Yakub akibat dari perbuatan Yakub. Dan akhir daripada firman Tuhan dari kitab ini menceritakan bagaimana terjadinya peperangan antara kedua adik kakak ini, karena mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Hingga saat ini peperangan itu masih terjadi, yaitu antara bangsa Israel dengan orang Kanaan. Nah, inilah hasil daripada tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Yakub pada saat itu. Karena ketidaksabarannya sehingga Yakub rela untuk berbohong kepada ayahnya. Ibu Guru berharap hal ini tidak kita lakukan di rumah ya nak. Meskipun pembelajaran kita tidak diawasi oleh Bapak dan Ibu Guru, tetapi kita jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Berikanlah yang terbaik untuk hasil daripada kerja keras kalian, bukan dengan cara yang tidak terpuji. Sampai sedemikian firman Tuhan. Ya, baik Anak Media, kita terus sama-sama disegarkan iman kita oleh firman Tuhan, disegarkan rohani kita. Sekarang saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan untuk memberi persembahan sebagai tanda syukur atas segala berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Nah, baik Anak Media, untuk mengirim persembahan kita bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 216, ayat pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami tunduk ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, seraya menyapa Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, meskipun masih secara online. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kami tahu itu asalnya daripada-Mu. Meskipun Tuhan secara fisik kami belum muncul di gereja, tetapi kami bisa membawa persembahan itu
melalui amplop-amplop yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru kami, dan biarlah persembahan itu bisa digunakan untuk pelebaran akan firman-Mu yang masih ada pada kedua orang tua kami. Mohon Tuhan tetap memberkatinya, memberikan kekuatan buat orang tua dalam mengelolanya Tuhan, terlebih untuk digunakan bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga bagi pendidikan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang berada di rumah, yang kemungkinan ada yang sakit yang kami tidak tahu kabar beritanya, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menjadi dokter, menjadi tabib yang tidak kelihatan, sehingga anak-anak itu bisa senantiasa mengucap syukur, bisa sembuh Tuhan, dan kembali bisa beraktivitas dengan baik. Dan semua itu oleh karena belas kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang sudah membesarkan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai papa mama kami di rumah, berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan di dalam mengajar dan mendidik kami di rumah Tuhan, agar kami senantiasa tetap tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Juga orang tua kami yang bekerja, Tuhan tetap menyertai mereka Tuhan, berikan kekuatan dalam bekerja, agar semua pekerjaan yang mereka kerjakan itu adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau mengetahui bangsa dan negara kami masih mengalami dampak dari penyerangan COVID-19. Bahkan kami mendengar berita akhir-akhir ini semakin meningkatnya Tuhan dampak daripada virus ini. Kami mohon Tuhan hingga saat ini, enyahkanlah virus itu dari muka bumi ini, sehingga kami semua bisa melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Dan hal positif yang bisa kami ambil dengan adanya virus ini, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan kami. Bila tetap itu kami pertahankan dalam hidup ini. Tetapi kami tetap memohon Tuhan belas kasih-Mu, agar Tuhan boleh menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit ini Tuhan, dan juga virus ini biar kenyah di muka bumi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di dalam masa perkembangannya, sebagai anak-anak remaja, anak-anak yang mengalami masa transisi. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, kecerdasan Tuhan, dan juga kebaikan di dalam setiap melaksanakan aktivitasnya Tuhan. Meskipun kami merasa kadang-kadang mereka akan merasa bosan dengan adanya virus ini, sehingga mereka tidak bisa bebas untuk beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi Tuhan tetap mohon menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menyerahkan segala kegiatannya kepadamu Tuhan, dan tetap menjadi anak yang baik dan benar, dengar-dengaran kepada orang tua di rumah. Kami juga berdoa untuk kami para pembimbing sekolah minggu, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, juga Tuhan memberikan kami berkat di dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, agar senantiasa kami bisa melakukan hal-hal yang baik, juga untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan yang memimpin kami, Ibu Pendeta Yohana Ati dan juga Bapak Pendeta Daud Sampebiri. Kiranya Tuhan tetap menyertai kedua hamba Tuhan di dalam mengayomi kami, anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik anak-anak Madia di rumah, kita akan akhiri pada kita pada pagi ini. Untuk itu, saya undang anak Madia bangkit berdiri dan kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1, di jalanku ku diiring.
kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Salam sehat dari Bapak Ibu Guru. Semoga anak-anakku di rumah senantiasa terpelihara dan tetap setia di dalam beribadah meskipun itu secara online.